Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Hari ini 14 Desember 2020, hari Senin. Kita memasuki renungan harian bersama saya, Yoyo Sugiarto, dari Paroki Santo Stefanus. Sebelum kita memasuki dan membaca bacaan Injil, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Engkau memberikan kepada kami bahwa pada pagi hari ini Engkau sertai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa memberikan rasa nikmat dan syukur yang berlimpah yang Kau berikan hingga pagi hari ini. Semoga kami bisa Kau berikan jawaban agar kami yang telah Kau berikan kuasa ini bisa melakukan hal-hal seturut dengan perintah-Mu. Demi Tuhan Kristus, Tuhan dan pengantar kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan hari ini kita ambil dan kita bacakan terlebih dahulu. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawaban kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapa kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, bacaan Injil Matius bab 21 ayat 23 sampai 27 ini sangat menarik buat kita, terutama iman kita sungguh-sungguh dipertegas. Yesus tampil di depan orang banyak dengan kewibawaan yang sangat penuh. Banyak orang memutuskan untuk menjadi pengikut Yesus, baik karena mukjizatnya yang sudah dilakukannya, maupun karena pengajaran yang disampaikannya. Menyaksikan hal itu, para pemuka agama merasa terusik, merasa terganggu, merasa tersaingi. Mereka lalu mempertanyakan kuasa yang dimiliki Yesus dan siapa yang memberikan kuasa itu kepadanya. Mereka sesungguhnya, bahkan kita tahu apa yang akan dijawab oleh pemuka agama itu. Mereka tahu dan sadar dari mana sebenarnya kuasa yang dimiliki oleh Yesus, dari mana asalnya,
tetapi mereka mengingkarinya, bahkan tidak mau mengakuinya. Kuasa yang dinyatakan Yesus dalam bacaan Injil hari ini adalah kuasa yang membawa berkat bagi orang lain. Kuasa ini menghidupkan dan membawa penyembuhan bagi mereka yang hidup dalam ketidakberdayaan dan rasa sakit. Kuasa yang ada pada Yesus adalah kuasa untuk melayani dalam kasih yang sangat tulus. Belajar dari kisah ini, kita bisa merenungkan bersama bahwa Yesus sungguh ingin kita diajak bisa membawa penyembuhan dan kehidupan bagi orang lain dengan kuasa yang ada dalam diri kita. Kuasa yang dimaksud di sini adalah kuasa untuk melayani, kuasa untuk mengasihi kepada sesama. Tuhan Yesus telah menanamkan kuasa itu di dalam diri kita masing-masing setiap hari dalam renungan dan refleksi yang kita dapat. Marilah kita renungkan, apakah kita sudah menggunakan kuasa itu untuk melayani dalam kasih? Atau kita masih seperti para pemuka agama dalam kisah ini, yang tahu dari mana kuasa itu berasal, tetapi tidak mau mengakuinya, sehingga tidak membuahkan hal-hal yang baik untuk diri sendiri, bahkan untuk sesama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, semoga pengajaran iman yang diberikan oleh Yesus kepada para pemuka agama menghardik sifat ego kita, sifat aku kita, agar kita tidak selalu merasakan diri kita hebat, merasakan diri kita luar biasa. Yang terpenting adalah bagaimana membawa kuasa itu sebagai karunia roh yang telah diajarkan oleh Yesus kepada kita masing-masing, agar kita bisa membuahkan dan setiap kali berbuah banyak, bahkan untuk orang lain. Kuasa yang lebih besar hanya pada diri Yesus Kristus. Semoga kita semakin dibangkitkan nilai-nilai iman dan harapan kita kepada Yesus, Sang Juru Selamat kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah hati kami akan kuasa kasih-Mu yang menghidupkan kami, sehingga kami pun dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef untuk selama-lamanya. Amin.